Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap semangat dan selalu diberikan kesehatan agar bisa melaksanakan kegiatan kalian PDR dengan lancar ya. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu subtema 3 ya. Mari menjaga hewan dan mari selamatkan hewan dan tumbuhan. Baik, untuk lebih jelasnya kalian tadi sudah saya minta untuk membaca buku tematik ya. Sudah dibaca belum ya? Kalau disuruh baca harus dibaca supaya kalian itu tahu materi yang akan dipelajari. Baik, saya bagikan dulu materinya. Nah, ini ya. Pada subtema 3 ini kita akan membahas subtemanya adalah ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Muatan IPA, pelestarian hewan. Keberadaan hewan dan tumbuhan sangat penting, harus kita lestarikan ya. Sebelum membahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu mengapa hewan dan tumbuhan itu harus dilestarikan ya. Nah, karena populasi makhluk hidup tentunya terutamanya adalah manusia itu semakin meningkat, sehingga kebutuhannya akan bahan makanan itu juga meningkat. Nah, yang menjadi bahan makanan manusia itu adalah hewan maupun tumbuhan. Nah, karena diambil terus-menerus, ya, dikonsumsi, akhirnya semakin berkurang. Tidak hanya itu, hewan-hewan yang mahal tentunya banyak dicari untuk diperjualbelikan. Nah, jadi itu yang menyebabkan hewan dan tumbuhan itu sangat langka. Nah, pelestarian hewan itu sangat penting. Ya. Tujuannya untuk apa? Yang pertama adalah agar tumbuhan itu tidak punah. Punah itu artinya sudah tidak ada lagi di alam. Sementara ini yang untuk hewan yang langka itu jumlahnya terbatas ya. Kalau punah itu sudah tidak ditemukan lagi. Jadi supaya tidak punah harus dilestarikan ya. Yang kedua, dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan ya. Kalau dilestarikan seperti dibudidayakan, maka kebutuhan akan bahan makanan itu akan terpenuhi, tidak sampai habis. Kemudian yang ketiga adalah menjaga keseimbangan ekosistem antara produsen dan konsumen. Jadi antara produsen itu kan yang menghasilkan dan konsumen yang memakan atau yang menghabiskan itu harus imbang. Jadi yang dihasilkan berapa, yang dimakan itu berapa, harus seimbang. Kalau tidak seimbang, maka terjadilah kelangkaan yang berakhir pada kepunahan. Yang keempat, dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi pelestarian hewan itu juga berfungsi sebagai sumber belajar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Misalnya ada kebun binatang, ya. Kemudian ada suaka marga satwa. Nah, itu bisa dijadikan sebagai sumber belajar. Kita bisa tahu hewan-hewan, macam-macam hewan itu misalnya di kebun binatang tadi ya, tanpa harus ke hutan. Jadi itu manfaat dari pelestarian hewan. Selanjutnya, bagaimana kita melestarikan hewan? Ya, apa yang harus kita lakukan? Upaya apa yang harus dilakukan untuk melestarikan hewan? Yang pertama, yaitu memahami pentingnya pelestarian hewan.
kesadaran bahwa hewan itu penting, ya, pelestariannya sangat penting. Contohnya dengan cara merawat kebersihan dan kesehatan hewan. Jadi merawat, membersihkan, ya, menjaga kesehatannya itu sangat penting. Yang kedua, membuat tempat penangkaran untuk hewan langka. Hewan-hewan langka mestinya ya seperti harimau, ya, badak berjula satu, burung cendrawasih itu termasuk hewan-hewan langka. Dibuat penangkarannya, ya. Penangkaran itu ya di sana akan dikembangbiakkan, ya. Dikembangbiakkan supaya menjadi banyak. Yang ketiga, tidak melakukan perburuan liar dan jual beli hewan langka. Nah, ini yang hewan langka. Namanya hewan langka, tentunya harganya mahal. Nah, ini seharusnya tidak diburu, ya, tidak melakukan perburuan liar. Agar apa? Agar hewan-hewan langka ini tidak semakin langka, ya, agar tetap lestari. Kalau hewan langka diburu kemudian dijual, maka lambat laun hewan itu akan punah. Kalau sudah punah, nggak akan bisa kita buat lagi, ya, karena sudah habis. Itulah upaya dalam melestarikan hewan. Selanjutnya simpulan dalam teks laporan ini sama, karena sama ya kita lewati saja dulu, ya. Intinya kan sama, yaitu simpulan itu pendapat yang dibuat berdasarkan ide pokok dari suatu uraian panjang. Pada pembelajaran yang lalu sudah kita bahas, ya. Nah, selanjutnya bagaimana kehidupan politik di negara-negara Asia Tenggara. Kita tahu bahwa kita itu berada di kawasan Asia Tenggara, ya. Berada di kawasan Asia Tenggara, maka kita harus tahu bagaimana kehidupan politik di negara-negara di tetangga. Setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kehidupan politik. Politik yang dimaksud itu mencakup bentuk pemerintahan, sejarah negara, berdirinya negara tersebut, ya, sejarah berdirinya negara tersebut, dan masih banyak lagi. Kita mulai dari Indonesia, ya, negara kita tercinta. Anak-anak pasti sebagian besar sudah tahu bahwa ibu kota negara Indonesia itu adalah DKI Jakarta. Kemudian kepala negara. Kepala negaranya dipimpin oleh seorang presiden. Saat ini presidennya adalah Bapak Jokowi, ya. Kemudian wakilnya adalah Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kemudian kepala pemerintahan, yang memimpin pemerintahan adalah presiden. Kemudian hari kemerdekaan yang sebentar lagi kita peringati, ya, 17 Agustus 1945. Bahasa resminya adalah bahasa Indonesia. Artinya bahasa itu berlaku di semua daerah. Lagu kebangsaan, lagu Indonesia Raya. Mata uangnya adalah mata uang rupiah. Anak-anak tentunya tahu ini, ya. Lambang negara Indonesia itu adalah burung Garuda. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Setiap sila Pancasila itu memiliki nilai-nilai yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh siapa? Ya, oleh warga masyarakat, warga Indonesia. Indonesia mempunyai semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Walaupun kita berbeda bahasa, berbeda suku, berbeda daerah, ya, suku, bangsa, agama, tapi kita harus tetap satu tujuan, ya. Harus tetap satu, artinya bersatu untuk keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentar.
Selanjutnya, Malaysia, negara terdekat dengan kita ya, itu adalah termasuk negara Asia Tenggara ya. Di mana ibu kotanya? Yaitu di Kuala Lumpur. Beda dengan Indonesia, kepala negaranya itu adalah yang di Pertuan Agung. Sedangkan kepala pemerintahnya Perdana Menteri. Beda dengan kita ya. Hari kemerdekaannya adalah 31 Agustus 1957. Lebih duluan kita daripada Malaysia ya. Bahasa resminya adalah Melayu. Lagu kebangsaannya adalah Negaraku, sedangkan mata uang adalah ringgit. Malaysia merupakan negara kerajaan berbentuk federasi. Kepala negaranya yaitu Sultan atau yang di Pertuan Agung yang dipilih bergantian dengan masa jabatan selama 5 tahun. Hampir mirip dengan negara kita ya. Pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri, dibantu oleh parlemen. Malaysia ini diberikan kemerdekaan oleh Inggris. Jadi dulunya adalah jajahan negara Inggris pada tanggal 31 Agustus 1957. Selanjutnya Singapura. Sebuah negara kecil yang ada di Asia Tenggara, beribu kota di Singapura. Kepala negaranya adalah presiden, kepala pemerintahnya Perdana Menteri, dan hari kemerdekaannya 9 Agustus 1965. Lebih lambat ya, lebih cepat Indonesia ya. Jadi kalau kita lihat tahunnya itu setelah Malaysia. Bahasa resminya adalah Melayu, Inggris, Mandarin, Tamil. Banyak ya, negaranya. Kemudian lagu kebangsaan Majulah Singapura. Mata uangnya dolar Singapura. Singapura merupakan anggota negara persemakmuran atau Commonwealth ya. Singapura merupakan negara bekas koloni Inggris yang merdeka pada 9 Agustus 1965. Lee Kuan Yew adalah Perdana Menteri yang membawa Singapura menjadi negara paling maju di Asia Tenggara. Karena ekonominya berbasis industri, ya. Bukan pertanian. Lanjut Thailand, beribu kota di Bangkok, kepala negaranya adalah raja, kepala pemerintahnya adalah Perdana Menteri, bahasa resmi Thai. Lagu kebangsaannya Pleng Chatai, dan mata uangnya adalah baht. Thailand ini merupakan negara monarki konstitusional yang dipimpin oleh raja. Pemerintahan Thailand dijalankan oleh Perdana Menteri yang dipilih oleh raja. Nah, Thailand ini adalah negara satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa lain, oleh bangsa asing. Hal ini sesuai dengan arti Thailand, yaitu tanah kebebasan. Nah, karena tidak pernah dijajah oleh negara lain, maka Thailand ini dijuluki negara gajah putih. Ya. Itu. Selanjutnya Filipina, beribu kota di Manila, kepala negara adalah presiden, kepala pemerintahnya adalah presiden, sama dengan Indonesia ya. Hari kemerdekaannya 4 Juli 1946, hampir 1 tahun setelah Indonesia ya. Bahasa resminya adalah Tagalog dan Inggris, lagu kebangsanya Lubang Hirirang. Mata uangnya peso Filipina, di mana presiden Filipina itu bertugas sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, panglima tertinggi angkatan bersenjata yang dipilih setiap 6 tahun sekali. Hari kemerdekaan Filipina diperingati sebagai Hari Republik. Lanjut Brunei Darussalam, ibu kotanya adalah Bandar Seri Begawan. Kepala negaranya adalah Sultan. Kepala pemerintahnya juga sama, yaitu Sultan. Hari kemerdekaannya 1 Januari 1984. Nah, jauh setelah Indonesia merdeka. Ya. Kemudian bahasa resminya Melayu, lagu kebangsaannya Allah peliharalah Sultan. Ya. Mata uangnya dolar Brunei. Sultan Brunei merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan yang dibantu Dewan Penasihat Kesultanan. Negara Brunei terletak di Pulau Kalimantan bagian
Utara. Jadi satu pulau dengan Kalimantan ya. Kecil negaranya. Kemudian negaranya berbentuk kesultanan. Merdeka 1 Januari 1984 setelah hampir satu abad menjadi negara jajah Inggris. Selanjutnya Laos. Nah, Laos ini nama negara loh ya, bukan nama pon-pon yang kalian tahu ya. Laos ini nama negara yang ada di Asia Tenggara. Ibu kotanya Vientiane, kepala negaranya adalah presiden, kepala pemerintahnya adalah perdana menteri. Hari kemerdekaan 19 Juli 1949. Bahasa resminya adalah Laos. Lagu kebangsaannya adalah Peng Chat Lo dan mata uangnya adalah Kip. Laos itu negara satu-satunya di Asia Tenggara yang tidak memiliki batas laut atau pantai karena berada di tengah-tengah ya, pulau, di tengah-tengah pulau. Bentuk negaranya republik dengan nama Republik Rakyat Demokratik Laos. Pada tahun 1893 Laos dijajah oleh Prancis. Ya. Berdasarkan perjanjian Geneva pada tahun 1954, Laos ditetapkan sebagai negara yang bebas dan netral. Lanjut. Kamboja. Beribu kota di Phnom Penh. Kepala negaranya adalah seorang raja, kepala pemerintahnya adalah perdana menteri, dan hari kemerdekaannya adalah 9 November 1953. Bahasa resminya adalah Khmer, ya. Lagu kebangsaan adalah Nukurit, mata uangnya riel. Pemerintahan Kamboja dijalankan sebagai demokratik parlementer. Anggota majelis memiliki masa jabatan 5 tahun dan masa jabatan senat 6 tahun. Militer Kamboja dipimpin oleh Menteri Pertahanan Kerajaan Kamboja di bawah kepemimpinan Perdana Menteri. Berikut Myanmar. Beribu kota di Nay Pyidaw. Kepala negaranya adalah seorang presiden, kepala pemerintahnya juga presiden. Hari kemerdekaannya 4 Januari 1948. Bahasa resminya Myanmar. Lagu kebangsaannya adalah Kabamage. Mata uangnya Kyat. Nah, dulu Myanmar ini dikenal dengan nama Burma. Ya. Merupakan negara berbentuk republik yang dikepalai oleh presiden. Kemudian Myanmar memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 4 Januari 1948. Selanjutnya Vietnam. Vietnam itu beribu kota di Hanoi. Kepala negaranya adalah seorang presiden, kepala pemerintahnya adalah perdana menteri. Merdeka pada 2 September 1945. 1 bulan setelah Indonesia ya. Bahasa resminya adalah Vietnam, lagu kebangsaannya adalah Dinh Quan Cha, mata uangnya dong. Vietnam itu berbentuk republik dengan nama Republik Sosialis Vietnam. Dikepalai oleh seorang presiden sekaligus sebagai kepala militer ya. Badan pembuat undangnya yaitu Majelis Nasional Vietnam. Negara manakah ini? Nah, kalian harus tahu ini ya, di pembelajaran yang lalu di tema 1 kalian sudah mempelajari tentang wilayah-wilayah atau peta tentang negara-negara di Asia Tenggara. Ya. Itu dulu ya penjelasan dari saya. Jangan lupa baca bukunya biar wawasan kalian semakin bertambah. Ya. Siapa yang rajin membaca, maka wawasannya akan bertambah. Nah, sedangkan yang malas membaca, wawasannya akan tetap dan bahkan makin berkurang ya karena lupa. Tapi kalau dengan baca, kalian akan semakin luas wawasannya. Tetap semangat, jangan lupa tugasnya nanti dikerjakan.
akan saya tunjukkan tugas-tugasnya yang mana saja ya. Jadi saya cukup sekian, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.